dibacain Quran malah jadi kesurupan. Itu sekali lagi saya katakan bukan karena faktor psikis saja, memang betul ada setannya. Dan kami berdua sudah menyaksikan betapa banyak kejadian yang menakjubkan yang di luar logika secara medis dan logika manusia secara umum. Betul nggak? Ya, banyak banget lah kasus-kasus yang aneh-aneh seperti itu. Makanya saya katakan ibu-ibu bapak yang di sini ketika nanti mau mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan boleh, tapi harus sesuai bimbingan para ulama, jangan dikreasikan sendiri. Ada orang ngaku murid saya dari sebuah daerah di Jawa Tengah, orangnya tatoan tapi dicampur dengan cara-cara yang nggak pernah saya ajarkan. Ini kan jadi rancu begitu ya. Kemudian jangan juga mudah-mudah dalam mendiagnosa diri sendiri. Biasanya kan lihat di Google, di Facebook ya, di Facebook, di Instagram, ciri-ciri orang dicintai jin, males mandi, wah. Jomblo tahunan, wah. Nah banyak akhwat yang akhirnya DM ke saya, Ustaz saya jomblo bertahun-tahun, saya dicintai sama jin. Tahu dari mana? Saya baca postingan ini. Wala haula wala quwata illa billah. Kadang jomblo itu bukan selalu karena jin ya, kadang orang itu susah jaga penampilan, attitude-nya juga nggak dijaga ya, akhirnya orang jadi males. Karena nikah itu kan ibadah yang paling lama, betul nggak? Seumur hidup antara suami sama istri. Malah kadang ada punya trauma tersendiri, trauma disakiti sama pacarnya, sehingga dia terobsesi untuk nikah sama suami orang lain. Nah, saya beberapa kali DM seperti Ustaz, saya mau jadi yang kedua, nun sewu, belum siap. Itu admin saya tuh banyak tuh ditembakin gitu. Ya karena apa? Galau, dia punya trauma secara psikologis, memang kayak begitu. Makanya PR peruqyah itu banyak, ibu-ibu, bapak-bapak. Pengobatan Quran bukan melulu ruqyah, tapi lebih melihat kepada kondisi hati manusia. Bukankah dari hati itu akar tauhid bercabang dan akan menjulang ke langit, menghubungkan roh kita kepada apa yang Allah inginkan. Kadang kesadaran manusia itu kebawa kepada kesadaran bawah. Saya kasih contoh. Ini sebenarnya metode cakra orang Buddha dan Hindu dan lain-lainnya. Tapi konsep ini saya belajar dari seorang ustadz saya, guru saya, yang beliau masya Allah sangat zuhud dan tidak mau dikenal orang. Jadi konsep kesadaran manusia itu punya 3 poros utama. Atas, yakni kepala, tengah, dada, yang itu lebih cenderung kepada perasaan, lintasan-lintasan perasaan, sedih, kecewa, bahagia. Yang atasnya logika, karya, karsa, itu ada di atas semuanya. Dan yang paling bawah ada di perut, sesuai hadis Nabi SAW bahwa perutlah atau lambunglah yang menjadi organ yang pertama kali diganggu oleh setan ketika manusia lahir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ditusuk dengan 2 jari setan sehingga manusia itu akan teriak ketika baru dilahirkan dari rahim ibunya, kecuali Isa dan ibundanya Maryam ya, sebagai khususiyah dari Allah untuk mereka berdua. Makanya perut ini punya tarikannya masing-masing. Di area lambung adalah kesadaran berekonomi ya, makan, tampil dengan baju yang indah, gemerlapan dengan gaya-gaya yang sedang tren, masuk ke areanya lambung. Bawahnya lagi ada kesadaran seksual. Itu yang kadang-kadang membuat para jomblo suka halu. Para wibu nyari guling yang
gambarnya apa itu waifu-waifunya itu, kemudian dicium-ciumin gulingnya, aneh banget. Kesadaran bawah itu berporos pada seksualitas. Dan yang paling bawah di mana? Coba Bapak Ibu degek semua, tegak. Apa yang Bapak Ibu dudukin? Nah, itulah yang paling kuat tarikannya. Titik antara, maaf, lubang anus dan kemaluan, kan ada titik di situ. Itulah kedudukan. Itu yang paling rendah. Kedudukan, pengakuan, posisi yang kadang-kadang manusia menjadi berhati setan karena rebutan jabatan, rebutan posisi, rebutan pengakuan. Tarikan-tarikan bawah inilah yang menjadikan manusia menjadi asfalas safilin, rendah serendah-rendahnya setelah dia itu dimuliakan dengan akal dan juga jiwa yang ada dalam kolbu. Ini penting Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Ini saya kasih clue secara umum ya, saya nggak detailkan sekarang karena panjang bahasanya dengan dalil-dalil yang lengkap insya Allah. Ini penting, kenapa? Ya karena manusia nggak pernah lepas dari itu semuanya. Ujiannya selalu ada di perut, makanya pusat dari penyakit adalah perut manusia. Penyakit jiwa maupun penyakit yang medis, klinis ya. Makanya nanti coba kita minta maaf ke perut kita, ke organ bawah kita, bahwa kita sering zolim sambil diusap-usap nanti di proses terapi ruqyah ya. Itu saya kepengen Bapak Ibu jadi paham tentang konsep pengobatan Quran ini, nggak melulu santet, sihir yang keluar paku, jarum dan lain-lainnya. Saya selama jadi peruqyah belum pernah nemuin orang muntahnya paku, jarum, itu belum pernah. Tapi kalau gumpalan rambut ataupun bebatuan yang keluar dari mulut itu pernah. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan benda-benda itu memang dimasukkan oleh jin masuk ke dalam tubuh manusia. Batu empedu mungkin tidak. Saya juga konsultasi ke Mas David, ke Dokter David. Ternyata batu empedunya ya aman, tidak ada masalah. Tapi kok keluar batu, nah dari mana itu? Saya yakin ya dari kiriman orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini sampai jam 11. Kita udah berbicara kurang lebih setengah jam. Saya buka dulu sesi tanya jawab ya, biar nggak ngantuk karena banyak yang merem. Monggo yang mau tanya, 3 dari ikhwan, 3 untuk ibu-ibu. Mas panitia mana? Ya, bantu apa namanya? Mic-nya apa ya? Yang bapak-bapak dulu silahkan. Kita belum bahas ruqyah ya. Ini kita bahas insya Allah habis ini. Yang nanya siapa? Oh iya, pilihan tuh Pak. Silakan yang mau nanya dipilih sama Mas. Baik, untuk bapak-bapak yang ingin bertanya silahkan untuk mengangkat tangannya. 3 orang penanya pertama. 1, 2, 1 lagi. 2 dulu. Baik. Bapak ini dulu ya. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Perkenalkan, jadi saya mau bertanya begini. Ini yang saya tanyakan terkait dengan orang dibacakan Al-Quran supaya mendengarkan, memperhatikan. Saya pernah menjumpai orang dibacakan Al-Quran karena ada keluhan sering pusing dan kalau ngomong sering berhenti, setelah itu istighfar, astagfirullah, nanti baru melanjutkan pembicaraan. Jadi seperti terputus Ustaz. Nah, ketika orang itu dibacakan Al-Quran, mendengarkan dengan penuh konsentrasi, setelah selesai
Ustadz membaca Al-Quran, Ustadznya itu manggil orang tersebut, sudah Pak, cukup. Terus melek sih, menjamkan mata karena tadi diperintahkan supaya lebih konsen. Tiba-tiba pas melek itu dia mutah luar biasa Ustadz. Mutahnya bukan seperti hanya ludah riak, enggak, tapi seluruh hampir itu berulang-ulang keluar yang dari perut. Akhirnya orang itu seperti kejang dan sudah diusahakan disadarkan Ustaz. Nah ini disadarkan dari ba'da asar sampai isya tidak bisa sadar Ustaz. Akhirnya saya manggil ambulan dan saya evakuasi ke rumah sakit Ustaz. Dirujuk ke rumah sakit umum RSJ tapi bukan yang jiwa Ustaz. Di situ mau ucapannya cuma astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Nah, mau disuntik penenang Ustaz. Sudah disuntik penenang tidak kodal Ustaz. Tetap saja di tangan itu diikat dan ucapannya cuma astagfirullah, la ilaha illallah. Akhirnya sampai masuk rumah sakit di ICU 2 malam. Kesepakatan keluarga dibawa pulang tidak, karena kalau dari saya ada Pak Dokter ya, katanya kalau di scan bersih nggak ada yang putus, sarafnya bagus, mau dirujuk ke jiwa, tapi keluarga nggak boleh. Alhamdulillah dicabut paksa, pulang ke rumah sadar Ustaz. Sekarang sudah bagus. Nah yang saya tanyakan itu gini Ustaz, bagaimana cara menyadarkan ketika orang kolab seperti Ustaz? Nah itu saja. Demikian, jazakumullah khairan. Atau apa ini Ustaz Faizal. Salam. Oh, iya baik. Sudah. Saya jawab dulu nggak Bapak? Khawatir lupa. Bapak sudah nanyakan beliau pernah punya amalan apa gitu? Untuk sanggup perang atau apa mungkin? Enggak apa? Saya tanyakan ke jalur orang tuanya, ternyata neneknya dia juga mengalami seperti itu Ustaz. Sampai diam nggak bisa, ya artinya nggak sadar gitu, diam. Kalau jimat atau diisi-isi kayaknya enggak dia Ustaz. Enggak ya? Iya. Ya biasanya kalau yang semacam itu ruqyah roh yakzohnya itu geser. Bahasa mudahnya gini, kesadarannya geser ke alam sebelah karena mungkin pernah punya obsesi untuk belajar sebuah ilmu-ilmu kebatinan atau membuka mata batin atau yang semisalnya. Nah itu mesti kapan-kapan ketemuan sih supaya bisa di tracking kenapa bisa kayak gitu. Kalau yang beberapa kasus yang saya tangani yang dia itu langsung pingsan dalam jangka waktu yang lama, dia apa-apain enggak bisa, di obat bius juga masih berontak misalnya ya. Ini kasusnya wanita yang saya tangani ya. Itu karena punya trauma yang dalam di masa lalunya, kemudian merasa nggak ada orang yang peduli sama dia sehingga merasa berjuang sendiri, sehingga akhirnya dia kabur sehingga kesadarannya geser ke alamnya jin. Itu kesadaran manusia yang masuk ke alam mereka, ke dimensi mereka, bukan jin yang rasuk. Itu kalau kita ucapkan ukhruj ya Allah keluar, jinnya bilang saya nggak masuk lah, ini kesadaran temenmu yang geser itu. Jadi harus disentralkan. Caranya gimana? Diobati dengan memaksimalkan sisi manusianya ya. Sebenarnya kalau beliau di ini ya, di tentara ya, itu sudah sangat bagus tempaan fisiknya, lari-lari, ini untuk orang awam ya, lari-lari, berenang ya, jalankan hobinya, healing lah kemana, jalan-jalan gitu ya. Atau misal dia masih sendiri, nikahkan karena dia butuh sandaran guys. Kalau sudah ketemu separuh jiwanya kan insya Allah itu lebih cepat buat sembuh ya. Kalau untuk bapak-bapak laki-laki ya, kadang-kadang cukup kita tunggui aja
Karena mau kita apapun, mau kita usaha apapun, ketika dia sudah geser susah, kecuali dia kembali sendiri. Jadi cukup ditunggui sambil berdoa sama Allah, baca Al-Quran, dan berharap semoga Allah mengembalikan kesadarannya. Kalau sudah seperti itu sudah ranah antara dia dengan Allah Ta'ala, bukan ranah kita. Kita cuma bisa bantu doa ya. Kita doa pun insya Allah kalau memang kita tulus ikhlas, Allah juga memperkenankan doa kita cepat. Saya pernah nangani kasus juga kayak gini di Kebumen, orang Kebumen. Waktu itu jauh-jauh nyusul ke Bandung, waktu masih sama Ustadz Adam Amrullah. Ya, waktu itu acara ruqyah pertama kali. Masih Hazanah ruqyah. Itu datang nangis-nangis adeknya, kakaknya katanya hilang kesadaran. Ya, udah beberapa tahun, mohon maaf, bukan bulan lagi, udah beberapa tahun dia nggak kenal siapa-siapa, hilang kesadarannya. Akhirnya saya ruqyah sebisanya. Saya bilang ini yang menyembuhkan Allah Ta'ala, saya nggak bisa, saya cuma berikhtiar. Kita serahkan ke Allah. Saya cukup pijat di ubun-ubunnya, bacakan ayat kursi, subhanallah, seketika langsung sadar lagi, kenal, loh kok aku ada di sini, kenal adiknya, dan kembali lagi kepada keluarganya, sampai semua sujud syukur saat itu ya. Jadi dia itu kayak habis pergi ke tempat yang jauh, dia di tempat itu pun tidak sadar, kok aku di tempat ini ya, aku lagi ngapain gitu, dia nggak tahu. Nah, jadi peristiwa yang kayak gitu kadang Allah tampakkan kebesaran dan kemahakuasaannya ketika kita yakin. Kalau toh Allah belum ijabahi kala itu juga nggak apa-apa, tunggui saja ya. Nah insya Allah itu sadar sendiri begitu kan, itu habis muntah ya, habis itu langsung pingsan, nggak apa-apa, bagus seperti itu. Semoga itu terkuras apa-apa yang ada di dalam organ dalamnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit Ustaz, setelah itu mungkin ada makanan yang perlu dikonsumsi untuk beliau. Sekarang sudah kondisi sadar dan dia bilang ke anak, alhamdulillah saya sebelum diruqyah kalau ngomong saya putus-putus berhenti, tapi setelah ruqyah sekarang lancar. Alhamdulillah. Kemarin sebelum ruqyah dia bilang sendiri, saya kalau sholat sering lupa rakaat bacaan. Sekarang setelah ruqyah katanya saya sudah ini. Berarti sudah sembuh itu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu. Cuma gini Ustaz, saya itu jadi kayak trauma kalau diminta tolong lagi ruqyah itu kayaknya wah kalau terjadi kolab lagi gitu loh. Nah, mungkin saran Ustaz untuk makanan-makanan yang kalau sunnah, ya. Tentang makanan kan kita harus lihat secara langsung, karena masing-masing orang kadang saran makanannya itu beda-beda. Satu kasus bisa berbeda apa yang kita sarankan untuk dikonsumsi. Kita bisa lihat dari kondisi lidah. Nah, beliau ahlinya ini soal itu ya. Ya jadi begitu. Jadi harus dilihat secara langsung apa yang harus dikonsumsi. Namun secara umum ya, kami punya produk madu namanya masih Arsada El Musarraf ya, mungkin bulan depan saya ganti namanya, brandnya jadi Ben Mari madu Ben Mari supaya sembuh ya. Itu bakal madu itu bagusnya ya, beli nanti bisa di Arsadaya Daka Indonesia ya, itu aja aman lah, nggak usah ngeracik-racik sendiri, itu udah diracik sama Tabib David. Nah, gitu ya. Baik.